Memaafkan. Ya, memaafkan. Ada banyak orang di luar sana yang ketika dia bekerja, dia membawa beban yang luar biasa beratnya, yaitu beban dendam atau sakit yang dia bawa kemana dia pergi. Kita mesti menyadari bahwa kehidupan ini tidaklah berjalan mulus seperti apa yang kita pikirkan. Ada kalanya orang yang menurut kita itu menyayangi kita, mengerti dengan kita, lalu tiba-tiba ternyata mereka menyakiti kita. Dan yang luar biasa lagi adalah dia tidak menyadari bahwa kita itu tersakiti. Bahkan dia menyakiti berkali-kali. Dia memang tidak pernah mengerti, hingga kita benar-benar menyimpan rasa dendam yang luar biasa dalam diri kita. Ketahuilah bahwa ketika engkau menyimpan dendam yang dalam di hatimu, maka engkau pasti menyadari bahwa kehidupan ini, terutama terhadap manusia, dia tidak sempurna. Dia memiliki salah dan dosa. Maka jangan terlalu besar harapan kita kepada seseorang yang seakan-akan kita menganggap dia sempurna. Karena sebuah kesalahan yang sering dilakukan manusia adalah apabila dia mencintai atau mengagumi seseorang, dia kagum hingga 100%, hingga bahkan dia menganggap orang yang paripurna, yang terlepas dari kesalahan dan dosa. Sebaliknya juga begitu, apabila orang itu menganggap dia adalah orang jahat, orang jelek, maka kejelekannya itu dianggap 100%, sehingga dia tidak lagi melihat baiknya. Maka hal ini sangat berbahaya. Apa yang kita maksud adalah ada kalanya kita disakiti oleh orang yang kita kagumi, oleh orang yang kita cintai, dan itu berulang-ulang. Ada kalanya kita sudah mencoba untuk mengerti, tetapi dia tidak mengerti. Nah, ini kan cukup berbahaya. Maka ketika dendam, kesumat kita simpan dalam jiwa kita, maka ketahuilah itu sangat berbahaya untuk diri kita. Kita sebenarnya membutuhkan kemaafan untuk orang lain, bukan orang lain sebenarnya butuh. Karena memang begitu kita simpan dendam dan sakit hati dalam diri kita, dalam jiwa kita, maka akibat dan resikonya adalah untuk diri kita. Maka untuk itu, mari bagi kita yang pernah saat ini sakit hati, percayalah tak ada gunanya, kecuali ruginya pasti. Maka untuk itu, yang mesti kita lakukan adalah maafkanlah, karena akan membuat saraf-saraf kita jadi kendor. Maafkanlah akan membuat denyut jantung kita tidak punya beban. Maafkanlah karena memang saraf-saraf kita tidak akan terganggu. Di dalam agama kita Islam, boleh kita marah yang pada akhirnya mungkin dikatakan sakit hati yang luar biasa. Karena memang itu bisa saja terjadi dalam kehidupan manusia, bahkan sering. Maka minimal itu 3 hari. Apa 3 hari? Ingat, ketika dia lebih dari 3 hari kita menyimpan dendam itu, maka dia akan berbahaya untuk denyut nadi kita, saraf-saraf kita. Maka percayalah bahwa ketika kita memberi maaf, sebenarnya keuntungan untuk diri kita. Jangan sampai ada ungkapan, saya akan membawa sakit hati ini hingga nanti saya mati, karena memang begitu sakitnya. Saya tidak akan memaafkan. Gak ada pepatah orang Minang yang bilang bahwa walau taputih tulang dalam kubur, dan kata maaf indah ka ambo agikan. Artinya apa katanya? Walaupun putih lapuk badan saya di dalam tanah hingga tinggal tulang saja, tetapi yang maaf tidak akan saya berikan. Itu artinya dia akan tuntut balas itu hingga ke akhirat nanti, mungkin seperti itu. Nah, maka untuk itu, bagi kita yang merasa tersakiti, cepatlah memberi, karena memang ruginya lebih banyak daripada labanya. Ada kalanya orang yang kita simpan, orang yang menyakiti kita, dia berlaku cuek saja kepada kita, padahal kita sudah menyimpan beban yang luar biasa. Maka lepaskanlah bebanmu, ringanlah dalam langkah, dan percayalah
bahwa keuntungannya luar biasa bagi yang memaafkan. Dan sebaik-baik perilaku dalam kehidupan ini adalah ketika seseorang itu memberi maaf kepada orang yang menyakitinya. Ketika engkau merasa berat untuk memberi maaf, sadarilah pada waktu tertentu engkau juga pernah melakukan kesalahan pada orang lain. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak bersalah. Maka memaafkan itu lebih luar biasa. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.